wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau berbicara wabil walidaini, walid berarti ada maulud. Kalau ngomongin orang tua, maka ada anak-anaknya. Al-Quran menggambarkan wabil walidaini, itu walid itu namanya orang tua yang ngelahirin. Jadi orang tua nih, ayah gitu, dalam bahasa Arab Al-Quran menulis dua, ayah. Yang pertama abun. Abun tuh abah kita orang. Ini digambarkan dalam bahasa Al-Quran sebagai orang tua, tapi tidak ngelahirin. Kalau abun, bisa saja orang tua yang nggak ngelahirin, itu namanya abun. Contoh, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Azar ini disebut bapaknya Ibrahim, padahal Azar ini encang. Sebab bapak aslinya Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Tarah nama. Ini saudaranya Tarah, namanya Azar. Al-Quran menggambarkan tentang orang tua, ada bahasanya abun, sehingga ini makna dibawa ke Jawa dipakai. Kakaknya bapak, maka disebut bapak juga. Begitu. Namanya Pak D. Begitu Guru Sulaiman, benar nggak? Pak D, bapak. Adiknya bapak, Pak Le, bapak juga. Abun. Karena itu, apa yang Al-Quran gambarkan tentang Azar li abihi Azar, ini ulama tafsir menyatakan abun di sini bukan abun walid, tapi abun bimakna daripada kakak dan adiknya bapak, sehingga tidak menjadi perdebatan apakah Nabi Ibrahim itu abahnya menyembah berhala. Tidak. Orang baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan juga di dalam kitab Maulid berjanji, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhu ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Maka Al-Quran menggambarkan wabil walidaini, tidak wabil abawaini. Begitu. Kepada walidaini, ayah bunda, yang ngandung, yang ngelahirin kita, yang kita keluar dari tulang surbinya. Al-Quran menyuruh kita ihsan, berbuat baik. Karena itu saya mau mengambil mafhumnya saja dari yang dibaca oleh guru kita Ustadzuna Bukhari Muslim, wabil walidaini ihsana. Potongan ini saja biar nggak sampai jam 3 Bapak Ibu. Kalau ngomongin walid berarti ada walad atau disebut maulud yang tadi dicukup. Anak saudara, sebelum ngomongin bagaimana wabil walidaini ihsana, i'lam ayyuhal ahbab annal aulada fil islami arba'atu anwa. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa anak dalam Islam itu ada 4 model. Ini supaya masuk sama cukuran juga, supaya masuk juga sama walimatus safar, sama haul juga. Karena diplototin juga tuh sama Bang Ali Pituk. Anak ini ada 4 model dalam Islam.
Dari mana ini ngomongin walad? Dari wabil walidaini ihsan. Saya ngomongin bagian ini. Ada 4 macam anak. Ada namanya al-awwal waladun salih. As-tsani waladun barun. As-tsalis waladun aqun. Ar-rabi' waladun talih. Saudara, anak nih ada 4 macam. Ada anak soleh, ada anak bakti, ada anak durhaka, dan ada anak toleh. Toleh itu ciloko, apa ya, sialan, anak sundelan, anak sialan. Itu begitu, saudara. Ada 4 anak, 4 model. Dan kita merenung pada haul daripada almarhum Bapak Haji Muhammad Zain dan Ibunda Haja Asmara ini, saudara. Dan bagi kita semua yang hadir, di mana posisi kita ini? Begitu. Yang pertama namanya walad saleh. Man huwa? Kategorinya apa itu yang disebut walad saleh? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Siapa orang yang bakti kepada orang tua kala mereka masih hidup, ama ayah bunda, juga bakti ketika sudah meninggal dunia, sudah pindah ke alam baka, maka orang ini dalam bahasa agama disebut waladun saleh. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang dengar orang tua kala masih hidup. Begitu juga dengar aman nasihat orang tua meski sudah tidak ada di depannya. Karena bagi dia hormat sama orang tua adanya di hati. Hubungannya dengan Allah, sama ada orang tua di depannya atau tidak, Allah tahu. Dan ayatnya dibaca bagian kedua oleh guru kita Kiai Bukhari Muslim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Biar kita nggak keluar dari apa yang beliau baca aja. Gitu. Kalau langsung singkat yauma yaqumul hisab, selesai ini. Kan tadi yaumul hisab tadi yang saya dengar itu. Tapi takut selesai doang berwaktu. Anak yang paham tauhid, mengerti tentang tauhid, sehingga apakah orang tuanya ada di depan dia atau tidak, karena pertanggungjawaban dirinya dengan Allah, maka dia saleh. Dalam hadis Muslim, Bukhari nggak ada, tapi di sini ada Bukhari Muslim. Kita doain sehat walafiat, berkah selalu, ilmunya bermanfaat buat kita. Dalam hadis Muslim, Nabi menyampaikan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Yad'u ini kalau kata guru Sulaiman namanya fi'lun mudhari' yastamilu ala zamanil hal wal istiqbal. Di antara yang bermanfaat dari amalan yang masih hidup, anak soleh.
yad'u, yang mendoakan kapan? Sekarang masih hidup dan mendatang kala dia telah pindah di alam baka. Maka Nabi tidak mengatakan awaladin solehin da'ala, enggak pakai fi'il madhi yang telah berdoa, yang senantiasa. Sebab fi'il mudhari ini bahasanya sekarang dan mendatang, artinya lintas waktu, seperti isyarat wabil walidaini ihsanan, fi'ilnya tidak ada. Tidak ada ahsantum ihsanan fi'il madhi, tidak ada tuhsinuna ihsanan fi'il mudhari, atau ahsinu ihsanan, tidak ada. Langsung ada maf'ul mutlak atau masdar dalam kitab Jurumiyahnya itu. Langsung muncul ihsanan. Fi'ilnya yang menunjukkan kata kerja, yang menunjukkan waktu, tidak disebut oleh Allah. Ada rahasia apa ini? Maknanya ihsannya anak kepada orang tua lintas waktu. Sama ada itu orang tua masih hidup, sama ada orang tua itu sudah tidak ada di alam dunia. Maka tetap anak itu wabil walidaini ihsan. Dan anak yang saleh adalah yang bakti kepada orang tua. Apa yang dia nasihatin waktu hidupnya, dia dengar, dia turuti, dia jalanin, nurut sama orang tua. Dan ketika sudah ada di alam kubur pun juga dia bakti juga. Tentu kebaktiannya berbeda. Inilah rahmatan lil alamin. Bagaimana orang tua masih hidup, diatur oleh Islam. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia, diatur juga oleh Islam. Singkatnya, waladun saleh adalah anak yang baktinya kepada orang tua kala masih hidup pun juga sudah meninggal dunia. Ini waladus saleh. Mudah-mudahan anak cucu, cicit daripada almarhum Bapak Jizen semuanya menjadi waladus saleh. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita semua yang hadir, moga Allah jadikan kita menjadi waladus saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara, ada namanya walad bar, anak bakti. Ada beda antara soleh dan bakti. Dalam ilmu balaghah disebut umum khusus mutlak. Kalau kayak minum dan makan di warteg, begitu, di warteg. Kalau kita datang ke warteg jam 9 pagi, Bu minum, insya Allah sampai malam gak bakal dikasih makan. Tapi kalau kita datang ke warteg makan, ditawarin mau minum apa, minum. Kalau makan pasti dikasih minum. Kalau minum belum tentu kasih makan. Kayak Nabi dan Rasul. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau anak soleh udah pasti bakti. Kalau anak bakti belum tentu soleh. Namanya umum khusus mutlak, saudara, dalam ilmu balaghah. Apa itu anak bakti? Man barra liwal man aqqa. Anak bakti itu man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun bar. Siapa orang yang waktu ayah bundanya masih hidup bengal. Apa tuh bengal ya? Musingin. Bandel. Masih hidupnya musingin.
Namun ketika orang tuanya telah tiada, banting setir 180 derajat. Berubah total. Ketika telah tiada, waktu zaman hidupnya ya Allah, kurang dengar dikasih jajan, ini bayarin SPP sekolah, ini dipakai buat jajan, buat main. Kasih motor biar nggak telat ke sekolah, dia jual tuh motornya, jual, dibilangnya hilang aja diambil orang. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana nih orangnya? Ya Allah. Saudara, waktu orang tuanya masih hidup, enggak dengar. Dibilang jangan tukang nyekek, mainnya nyekek, main nyekek botol lagi. Enggak dengar. Disuruh ibadah, lu main ke masjid, bener-bener main doang, habis itu pulang aja waktu adzan. Kata bapak main, begitu, main doang. Emang juga musolanya samping rumahnya di Senopati. Emang begitu. Ya Allah. Jadi saudara, jadi anak nih kagak denger sama nasihat orang tua waktu masih hidupnya. Tapi lah ketika orang tua nggak ada, dia sadar, khususnya waktu dia punya anak. Aduh, pegel banget ngurus bocah ini ya. Aduh, dia ingat, ya Allah, jangan-jangan nyak ama baba nih ngurusin gua lebih pegel kayaknya. Ini kan kopi pastanya begitu. Dia sadar tuh, ini bocah kopi pasta. Kan produknya begitu. Sadar, ya Allah, bagaimana dikandung, bagaimana dilahirkan, dirawat, ya Allah, sampai disekolahin pakai jual kebun, pakai ngutang-ngutang, sampai jual juga kebun buat ngawinin. Habis itu gede, nikah dengan perempuan yang agak dikenal oleh baba dan nya. Lalu kita ngidupin dia, kita kagak ingat. Baru pas punya anak kita ingat, ya Allah, berarti capek orang tua. Saya ini harus berubah. Ini namanya walad bar. Dulu waktu hidupnya nggak dengar, tapi ada masa berubah dia. Tandanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah wa ana indah, faqala ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Nabi, ayahku udah nggak ada lebih dulu, kemudian emak. Saya dulu nih kurang dengar sama nasihat orang tua, kurang dengar, ngabisin banda mulu. Tapi sekarang paham betapa orang tua tuh baik banget. Rela panas, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Doa-doa sama Allah biar anaknya nggak kesusahan. Belum wafatnya beli tanah buat nanti biar anak-anak jangan pusing mikirin tanah bangunannya. Begitulah orang tua saya pedulinya sama saya. Tapi waktu itu kurang dengar nasihatnya. Cuman sering ngusap-ngusap dada orang tua. Pegel sama saya. Pegel. Udah dibilang jangan mancing mulu. Kalau orang mancing itu nggak bakalan maju-maju. Kalau maju kecebur. Saya nggak dengar. Tapi pas orang tua nggak ada, saya mulai mikir, pengen saya berubah. Fahal baqiya min birrihima,
bukan min solahihima. Adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada? Jadi ketika kita berubahnya menurutnya sesudah orang tua nggak ada, maka anak ini disebut walad bar, anak bakti. Bahkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menerangkan bagaimana cara kita taubat kepada orang tua yang sudah nggak ada. Pengen banget supaya orang tua tuh ngisep keringat kita. Dulu orang tua nggak ada, kita masih belum jelas kerjaannya, LL, luntang lantung, begitu. Sekarang alhamdulillah udah bisa kerja. Pengen orang tua ngisep keringat kita sebagai balasan ihsan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, sebagai terima kasih kepada orang tua. Maka kemudian ngadain haul buat orang tua. Adakah jalan bakti ini kepada orang tua yang sudah nggak ada ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Yo, masih banyak. Di antara jawaban Nabi, as-salatu alaihima, kirim doa. Maka apa yang tadi dilakukan dengan doa arwah dan segalanya adalah salah satu jalan, dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka waladun bar, saudara, anak yang adalah anak yang menyadari ketika orang tua tidak ada, dia perlu dekat dengan orang tua. Dulu waktu hidup kurang main kepada orang tua, sekarang sadar, maka anaknya diajak ke kuburan. Enggak kayak orang-orang, anak mau ke mall dituntun biar tahu nanti kalau mau hiburan kemari, Gandaria City, Senayan City, Tamrin City, apalagi dah tuh ini nih Session City, belum lagi city-city yang lain saya kagak hafal itu. Begitu, Pok City, ke Puncak diajak, ke Anyer diajak, ke Ragunan, timbang ngakurin doang dia ingetin kalamnya daripada ini buyutmu. Begitu, namanya engkong besar, King Kong, katanya gitu, Kong besar, begitu. Ini diajak ke Dufan, diajak, tapi ke kubur abahnya ama enyaknya ora pernah diajak. Padahal pengen anaknya soleh, tapi jalur yang ditempuh salah. Maka kata Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala an, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen selamat, pengen anaknya selamat dari pergaulan bebas yang tidak ada ridho Allah, ridho Rasulnya, tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi, sebab perahu tidak bisa jalan di daratan yang kering kerontang. Bukan prosedurnya. Kalau hiburan nggak usah dituntun anak, ntar mau tahu sendiri kalau udah gede. Nih yang susah nih dituntun ke kuburan baba, kuburannya, biar dia tahu rumah yang lu tempatin nih tanahnya dari dia orang. Begitu, kontrakan yang saban bulan lu ambilin, saban tahun lu neken, tanahnya dari ini nih, biar dia tahu supaya mengerti berterima kasih. Sehingga tadi apa yang dinasihatin, wala taqul lahuma uff, diamalin gitu, wala tanharhuma, diamalin, wa qul lahuma qawlan karima, diamalin, waqfid lahuma, diamalin, rabbirhamhuma, diamalin. Ini dituntut. Maka walad bar,
adalah anak yang berubah. Senangnya luar biasa orang tua di alam barzakh dengan perubahan yang ada pada anak-anaknya. Mau dia main ke masjid, dia mengerti itu anaknya. Ayam hidup-hidup main ke Al-Ma'mur masjid, nggak boleh sama pengurusnya. Begitu, nggak dikasih tuh oleh guru kita. Di atas langit ketujuh ada namanya Guru Sidratul Muntaha. Nah, ada guru kita doain sehat walafiat ya Allah. Nggak dikasih ayam hidup-hidup ke masjid, tapi karena ngadain maulid bikin nasi uduk ayam goreng bawa ke dalam masjid, boleh nggak kira-kira? Lah boleh. Kenapa? Udah mati ayam hidupnya, kagak injek masjid, pas mati ke masjid ayam. Jangan ngomongin orang suka kesinggung. Kita lagi ngomongin ayam. Jangan. Dia mengerti, berubahlah dia ibadah. Girang orang dikubur, girang orang tua, girang. Anaknya demen ziarah ke orang-orang soleh, keluar Batang, ziarah ke Kuitang, ziarah ke Rawajati, Habib Kuncung, ziarah ke Al-Hawi, ziarah ke Empang Bogor. Biar kata kita orang tua nih kagak didatengin, girang. Alhamdulillah anak saya mainnya ke tempat-tempat orang soleh, girang. Karena orang tua dapat manfaat juga. Walakbar, bila mana orang itu waktu ayah bundanya masih hidup kurang dengar, tapi pas meninggal dunia berubah 180 derajat. Ini namanya anak yang bakti. Sekurang-kurangnya kayak begini nih kita upayakan. Kalau bisa jadi walad saleh. Begitu. Namun hadirin, ada namanya itu walad aq, anak yang durhaka. Walayyazubillah. Man huwa? Siapa itu? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fahuwa walad aq. Siapa orang yang waktu orang tuanya hidup dia nurut, waktu orang tuanya sudah meninggal dunia dia durhaka. Waktu hidup nurut, dengar kamu nanti begini ya, enggi mulu. Pas babanya meninggal dunia, enggak. Ini enggak kompak omongan. Ini namanya anak durhaka. Waktu orang tua masih hidup nurut, orang tua enggak ada, cekcok, ribut. Iya. Orang tuanya dagang. Yang namanya dagang tuh jual beli. Dia mau sedagang. Ini salah dia. Jadi ngikutin orang tua baru separuh. Orang kalau separuh itu salah. Orang tuanya dagang, dia juga dagang, baru separuh ilmunya. Jadi bisanya bab penjualan doang, jualin tanah babak mulu, beliin kagak. Ini namanya dagang separuh, tidak semuanya. Begitu, disuruh kecilin benar-benar ngecilin. Tadinya gede jadi kecil. Begitu, ngecilin. Ini namanya walad aq. Waktu orang tua masih hidup, sholat, rajin, ibadah, nurut. Tapi pas orang tuanya nggak ada, lah nggak lihat ini, dia nggak baca tuh ayat Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui yang kami sembunyikan maupun yang kami nampakkan. Jadi waktu orang tuanya ada, sama orang tua nggak ada, dia beda.
beda. Ini namanya anak durhaka, enggak nurut waktu orang tuanya enggak ada. Lah enggak ada ini orang tua. Begitu. Ini namanya anak durhaka. Anak durhaka. Dan berat. La yadkhulul jannata aq. Ndak bakalan masuk surga anak yang durhaka sama orang tua. Nggak bisa. Maka saudara, yang disebut anak durhaka waktu orang tua hidup nurut, waktu orang tua nggak ada dia kagak nurut, dia nggak dengar, dia nggak jalanin amanat yang disampaikan. Begitu. Ini namanya anak durhaka. Yang keempat, hadirin sekalian, namanya walad tolih. Walad tolih itu anak sialan. Sialan. Apa? Tadi itu bahasanya? Iya, sialan dangkalan. Sundelan. Apa ini walad tolih? Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fa walad tolih. Siapa anak yang durhaka sama orang tua waktu masih hidup dan terus juga istiqomah durhaka dengan orang tua kagak ada. Dari dulu disuruh ibadah susah. Pas orang tua nggak ada, tambah nggak ada nasihatin, tambah los. Hidupnya musingin, pegel orang tua, pegel. Kadang bandanya dijual buat nebus di polisi, gara-gara kena kasus narkoba dan seterusnya. Capek, ampe wafat menjadi-jadi. Wal'iyadu billah. Ini namanya disebut walad tolih. Hidup musingin, mati megelin, jadi sialan. Punya anak, naudzubillah min dzalik, nggak ada nyenenginnya sama orang tua dari hidup sampai wafat. Ini namanya disebut walad tolih. Dari hidup sampai wafat. Bikin capek sama orang tua. Pegel. Udah ngedidiknya pegel, ngerawatnya pegel, hamil ya Allah. Tumbuh dia 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Bagaimana seorang ibu kalau hamil ya Allah. Hidup serba susah. Mau dia telentang, ngeganjel. Dia miring, pegel. Kalau dia tengkurap takut meletus. Dia bingung. Enggak dipikirin sama si walad tolih. Pokoknya kata teman gua, harta ada timbang ngabisin harta baba aja ora bisa. Kebangetan. Ngabisin doang. Maka kerjanya ngabisin mulu ngabisin. Ini walad tolih, saudara. Naudzubillah min dzalik. Maka saudara, kalaupun kita tidak bisa menjadi walad soleh, di mana saat orang tua kita masih hidup, kita kurang bisa menyenangkan orang tua, setidak-tidaknya turun pada derajat kedua, yaitu walad bar, anak yang bakti. Bagaimana cara doanya? Dibimbing oleh Al-Quran. Dan kita sering Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsik. Kalau minta sama Allah diri dulu. Diri dulu. Diri. Kayak sholat aja. Sholat nih, baris depan masih kosong. Jangan kita bilang, lu maju bang, maju bang. Jangan. Diri dulu. Diri dulu. Begitu. Isar fil ibadah
mazmum, mendahulukan orang lain pada bab ibadah, dicela oleh agama. Depan masih kosong, abang aja, salah. Ada nggak yang model begini? Nggak benar. Bab ibadah mah jangan duluin orang, jangan. Kita punya duit mau umroh, orang tua kita belum umroh karena orang nggak punya, pengen sih dia. Kita dulu, orang tua jangan. Ibda binafsik, awali dulu dengan diri kalau udah urusan ibadah. Tapi isar fid dunya mamduh. Kalau urusan makanan nih ayam adatu, kita mah teman kita. Jangan belum selesai aja kiai juga baru robana atina, udah langsung aja ngambil ayam. Ini tercela. Urusan dunia mah lu aja dulu bang, lu aja begitu. Ada nggak orangnya? Ya Allah, kalau makanan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kalau untuk urusan dunia orang lain dulu, urusan agama jangan. Maka Allah jelaskan tuh doa tadi dibaca terakhir oleh guru kita, Rabbana ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Kita dulu, baru wali daya, orang yang berjasa kepada kita. Orang tua ada dua, orang tua nasab, orang tua sabab. Nasab ayah bunda, sabab guru-guru. Guru adalah orang tua sabab. Uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa innalani min walidil izzu wa syaraf fadhaka murabbir ruh wa ruhu jauharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kasodaf. Kudahulukan guruku dibanding orang tuaku, meskipun aku pun dapat kemuliaan daripada orang tua lantaran lahir dari dia. Sebab orang tua menurunkan dari langit ke bumi, ngegedein badan, dan badan cuman bungkus doang. Sedangkan guru mengangkat dari bumi ke langit, membimbing ruhani, dan ruhani itu adalah mutiara. Yang mahal mutiaranya bukan bungkusnya. Wali-wali daya. Habis kita orang yang berjasa, itulah orang tua kita. Habis itu doa umum walil mukminin, dan bagi semua orang mukmin yang lain. Begitulah doa Rabbana ghfirli wali walidayya walil mukminin yauma yaqumul hisab. Saudara, habis hisab ini guru kita shadaqallahul adzim. Habis hisab tadi, maka saya juga harus sedekah. Lah enggak boleh ngelebihin. Ya Allah, enggak boleh curang kalau ngelebihin. Begitu. Maka habisnya yauma yaqumul hisab, saya juga ngomongnya habis karena segitulah yang dibaca oleh guru kita.